Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semua. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda. Semoga anak-anak Miss yang soleh dan soleha selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan ayah dan bunda selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, pertemuan kali ini kita masuk ke subtema 2. Silakan kalian siapkan buku tematik 3B kalian. Lalu kalian buka deh halaman 32. Nah, kalau sudah kalian siapkan dan buka halaman 32, mari kita baca sama-sama manfaat hewan bagi kehidupan manusia ya. Ayo kita baca sama-sama. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan yang dimanfaatkan manusia. Apa sih hewan yang dimanfaatkan manusia? Contohnya sapi. Sapi itu yang diambil apanya atau dimanfaatkan manusia apanya? Pintar, daging dan susunya. Terus apalagi ya? Bebek. Bebek apanya? Daging dan telurnya. Lalu apalagi ya? Ayam. Ayam juga sama loh kayak bebek, dimanfaatkan telur dan dagingnya. Lalu ada hewan yang dipelihara sebagai hewan kesayangan. Kalian punya enggak hewan kesayangan di rumah? Apa sih hewan yang biasa disayangi di rumah? Kucing. Iya, boleh kalian miara kucing. Si Pusi yang lucu. Bisa juga hewan apa ya? Biasanya ayah kalian loh yang biasa miara hewan kesayangan, yaitu burung. Jadi kucing atau burung bisa disebut hewan peliharaan sebagai hewan kesayangan. Ada juga hewan yang hidup bebas di alam. Apa ya contohnya hewan yang hidup bebas? Kupu-kupu yang lucu. Iya, kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang hidup bebas di alam. Ya anak sekalian, kalian lihat di bawah. Di bawah itu ada beberapa jenis hewan loh. Coba yuk Miss tunjuk. Ini hewan apa? Kuda, pintar. Ini hewan apa? Ayam. Ini hewan apa? Sapi. Ini cacing dan ini kambing. Lalu yang di bawah ini hewan apa ya? Ini burung dan ini adalah kupu-kupu. Semua hewan ini ada yang dipelihara manusia, ada yang dimanfaatkan oleh manusia, dan juga ada hewan yang hidup bebas di alam. Ya, selanjutnya kita buka halaman 33. Ayo membaca. Yuk kita membaca, semangat ya. Kalau anak yang rajin membaca, dia akan banyak mendapatkan ilmu dan kalian akan lebih lancar membacanya. Ya, sama-sama baca dengan Miss. Melihat kupu-kupu yang cantik, Nina teringat akan dongeng yang pernah diceritakan oleh ibunya. Berikut dongeng yang pernah didengar Nina. Yuk kita simak dongengnya. Caca yang rendah hati. Suatu pagi, semua hewan sudah berkumpul di taman untuk menyaksikan adu kecepatan antara Caca si capung dan Petra si burung pipit. Petra tunjukkan kepada si capung kecil itu bahwa kita para burung lebih hebat dari mereka. Kamu harus memenangkan pertandingan ini, ucap seekor beo. Tenang saja beo, aku akan mengalahkan hewan kecil itu dengan satu kepakan sayap, jawab Petra. Caca hanya diam mendengar ejekan dari Petra. Caca sabar dan tidak marah. Teman-teman Caca berusaha menghibur Caca agar tidak patah semangat.
Semangat Caca, kamu hanya perlu terbang hingga garis akhir. Terbanglah dengan hati-hati, ucap seekor kumbang. Pertandingan pun dimulai. Caca dan Petra harus terbang mengelilingi kebun anggur di taman. Hewan yang tiba di garis akhir lebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Petra mengepakkan sayapnya dengan cepat dan berhasil mendahului Caca. Caca pun tertinggal cukup jauh di belakang Petra. Walaupun demikian, Caca tidak menyerah. Ia tetap mengepakkan sayapnya dan berusaha terbang mengejar ketinggalan. Caca terbang dengan cepat, tetapi tetap dengan hati-hati. Saat mendekati garis akhir, Petra semakin mempercepat kepakan sayapnya. Namun, Petra menjadi panik saat melihat ada batang tanaman anggur yang menjalar di depannya. Petra tidak bisa berhenti karena terbang terlalu cepat. Ia pun menabrak cabang tersebut hingga terjatuh di atas tumpukan cabang tanaman anggur. Sayap Petra pun tersangkut hingga tak bisa keluar. Melihat kejadian tersebut, Caca pun berhenti dan menolong Petra melepaskan sayapnya yang tersangkut. Hewan-hewan yang menyaksikan pertandingan itu merasa kagum dengan sikap Caca. Walaupun sudah diejek oleh Petra, Caca masih mau menolongnya. Setelah bebas, Petra berterima kasih sambil menunduk malu. Ia menyesal karena telah meremehkan Caca. Akhirnya Caca dan Petra terbang bersama-sama ke garis akhir. Mereka pun disambut tepuk tangan yang meriah dari teman-teman mereka. Itu ceritanya anak-anakku sekalian. Setelah kalian membaca dongeng tersebut, apa tanggapan atau kesimpulan kalian dengan kedua tokoh tersebut, baik Caca maupun Petra? Kita tidak boleh sombong walaupun kita mempunyai kelebihan, karena semua makhluk hidup diberikan kelebihan oleh Allah dan pasti diberikan kekurangan juga. Ayo anakku sekalian, setelah membaca dongeng tersebut, informasi apa saja yang kamu dapat? Sekarang kalian isi soal yang ada di bawah ini. Lalu kalian kirimnya ke link yang tersedia. Yuk kita bahas bareng-bareng dengan Miss. Siapa tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Siapa saja? Caca, si capung, Petra, si burung pipit, Beo, kumbang, dan teman-temannya. Tuliskan sifat tokoh cerita tersebut. Petra sifatnya apa? Sombong. Sedangkan Caca penyabar dan penolong. Pertandingan apa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Apa pertandingannya? Adu kecepatan. Siapa yang terbang jauh meninggalkan lawan pertandingan? Petra. Siapa yang terbang? Apa yang terjadi dengan Petra ketika mendekati garis akhir? Menabrak pohon anggur dan sayapnya tersangkut di pohon anggur. Apa yang dilakukan Caca melihat kejadian menimpa Petra? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Caca melihat kejadian yang menimpa Petra? Berhenti dan menolong Petra. Siapa yang akhirnya memenangkan pertandingan tersebut? Tidak ada yang menang. Mengapa? Jelaskan. Karena akhirnya Caca dan Petra terbang bersama-sama sampai garis akhir. Pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Pesannya apa? Jangan sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Karena setiap makhluk hidup pasti ada kelebihannya. Itu aja penjelasan soal-soal
dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 kalian isi lalu kalian kirim ya nak ke link yang telah tersedia. Ya, selanjutnya kalian buka halaman 35. Ayo berhitung. Nah, lihat di halaman 35. Selain kupu-kupu dan capung, ada pula ayam yang mencari makan di sekitar sekolah. Ada 12 ayam di dekat sekolah. Mereka membentuk 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Kamu dapat menulisnya dalam bentuk perkalian. Lihat soalnya ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelompok ada 3 ayam. Ini bentuk perkaliannya, perkalian berulang dengan penjumlahan berulang. 4, 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan ada 4, 3-nya 4 kali dikali 3 setiap jumlah kelompok ayam. 4 dikali 3 sama dengan 12. Lanjut anak sekalian. Nah, jika kelompok ayamnya dirubah menjadi 3 kelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Kamu dapat menulisnya dalam bentuk penjumlahan berulang 4 ditambah 4 ditambah 4. Ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok dikali masing-masing kelompok 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dapat diuraikan atau dapat disimpulkan bahwa 4 dikali 3 dan 3 dikali 4 sama-sama hasilnya adalah 12. Ini membuktikan bahwa 4 dikali 3 sama juga dengan 3 dikali 4. Sifat di atas disebut sifat pertukaran pada perkalian. Pada sifat pertukaran urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian. Perhatikan contoh lainnya. Lihat, ada 5 kelompok bebek. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tulis. Masing-masing kelompok ada 2. Kalian kalikan 2 sama dengan 10. Kemudian kalau kelompoknya kalian jadikan 2. Dan masing-masing kelompok ada 5. 1, 2 kelompok. Kalian tulis 2-nya. Setiap kelompok jumlahnya ada 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Jadi hasilnya sama-sama 10. Nah, anak sekalian, selanjutnya kalian buka halaman 37. Ayo berlatih. Ya, kita kerjakan soal-soal di Ayo Berlatih halaman 37. Yang pertama adalah bacalah paragraf berikut. Caca yang melihat kejadian tersebut memutuskan untuk berhenti. Caca langsung menghampiri Petra dan berusaha melepaskan sayap Petra yang tersangkut. Hewan-hewan yang menyaksikan pertandingan itu merasa kagum dengan sikap Caca. Walaupun sudah direndahkan dan diejek oleh Petra, Caca masih mau menolongnya. Tuliskan sifat tokoh Caca berdasarkan garis kalimat yang bercetak tebal ini. Apa sifatnya? Sifat Caca walaupun telah direndahkan dan diejek, sifatnya adalah Caca mempunyai sifat pemaaf. Jadi walaupun Caca dihina, diejek, atau direndahkan, tetapi Caca masih memaafkan si Petra. Lanjut anakku sekalian. Lanjut di nomor 2. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Kalian lihat, setiap keranjang ini berisi 3 telur. 3 telur, 3 telur, 3 telur, 3 telur. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tulis 5-nya. Terus angka di sini adalah 3-nya dari setiap keranjang berisi 3 telur. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5. Sifat pertukaran perkalian. Yang bawahnya, setiap keranjang ada berapa telur? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5.
Ada 5, ada 5. Ada berapa kelompok atau ada berapa keranjang? Ada 3 keranjang yang terdiri dari 5 telur. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Itu saja materi penjelasan untuk subtema 2 PB1. Selanjutnya kita ke PB2. Ya anakku sekalian, selanjutnya untuk pembelajaran 2 atau PB2, silakan kalian buka halaman 38 buku tematik 3B kalian. Sudah anakku? Ayo langsung ke materi, ayo menyimak. Ada dongeng yang menarik tentang semut. Dongeng merupakan cerita hayalan. Artinya, cerita dalam dongeng tidak benar-benar terjadi. Disulangi, apa arti dongeng? Dongeng merupakan cerita hayalan. Artinya, cerita dalam dongeng tidak benar-benar terjadi. Dongeng yang tokohnya hewan disebut dengan fabel. Kalian garis bawahi buku kalian. Kalau dongeng yang tokohnya adalah hewan disebut dengan fabel. Ini kalian garis bawahi juga. Dongeng merupakan cerita hayalan. Artinya cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jika dongeng yang tokohnya hewan disebut dengan fabel. Ayo anak sekalian, sekarang saatnya kita membaca kembali dongeng tentang kekompakan semut. Silakan. Di tepi hutan tinggallah sekelompok semut merah. Setiap pagi, semut-semut pergi ke hutan bersama-sama. Mereka mencari buah-buahan untuk persediaan makanan mereka. Semut-semut berjalan ke hutan dengan membentuk barisan. Mereka berbaris dengan teratur sesuai arahan pemimpin kelompok mereka. Teman-teman, nanti di depan kita belok ke kiri ya. Ingatkan ke teman-teman di belakang kalian. Ucap ketua semut. Semut-semut pun menyampaikan pesan ketua semut kepada teman-teman yang berbaris di belakangnya. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba sebuah cabang pohon jatuh. Ranting pohon itu menimpa beberapa semut dalam barisan. Barisan semut pun menjadi terputus karena ranting pohon. "Tolong, tolong aku!" teriak seekor semut yang tertimpa ranting pohon. Mendengar ada temannya yang meminta tolong, seekor semut mengirimkan pesan kepada ketua semut untuk berhenti. Dia menyampaikan pesan itu secara berantai melalui teman-teman di depannya. Setelah menerima pesan dari anggota kelompoknya, ketua semut menghentikan perjalanan mereka. "Ada teman kita yang tertimpa ranting pohon. Ayo kita bersama-sama menolong teman kita." Sebagian bertugas mengangkat ranting pohon. Sebagian lagi bertugas menarik keluar semut yang terjepit. "Apa kalian sudah mengerti?" ucap ketua semut lagi. "Mereka mengerti ketua," jawab semut-semut kompak. Semut-semut itu pun membagi kelompok mereka menjadi 2 kelompok. Mereka menuruti aba-aba dari sang ketua semut. Semut-semut bekerja sama mengangkat ranting pohon dan menyelamatkan teman-teman mereka. Walaupun berat, para semut tidak menyerah. Teman mereka yang tertimpa pun akhirnya dapat diselamatkan. "Terima kasih teman-teman," ucap semut yang tertimpa ranting pohon tadi. "Terima kasih juga ketua," ucap semut itu lagi. "Sama-sama, sebagai kelompok kita harus selalu tolong-menolong. Sekarang ayo bentuk barisan lagi. Kita lanjutkan perjalanan kita," jawab ketua semut. Nah, itulah anakku sekalian, cerita tentang kekompakan anggota semut yang begitu kompak apabila
satu teman yang terluka, semua semut pun saling bantu-membantu. Kalian suka lihat kan semut suka bergelombol? Nah, suka bergelombol, itulah mereka sangat kompak dan saling tolong-menolong, dan mereka pun patuh kepada pemimpinnya atau ketuanya. Lanjut, setelah kalian membaca dongeng tadi, kalian jawab pertanyaan di halaman 39 nomor 1 sampai dengan 4. Apa judul dongeng yang dibicarakan gurumu? Judulnya apa tadi? Kekompakan semut. Peristiwa apa yang menimpa barisan semut? Tiba-tiba sebuah cabang pohon jatuh menimpa beberapa semut. Apa yang dilakukan semut-semut untuk menyelamatkan anggotanya yang tertimpa ranting pohon? Mengirim pesan ke ketua semut untuk berhenti, lalu membuat suatu kelompok, 2 kelompok untuk membantu semut-semut yang tertimpa ranting pohon. Sikap baik apa yang dapat ditiru dari dongeng tersebut? Apa? Saling tolong menolong dan kerjasamanya. Jadi yang perlu atau yang baik kita contoh dari dongeng kekompakan semut itu adalah tolong menolong dan kerjasamanya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Tokoh-tokoh di dalam dongeng digambarkan memiliki sifat yang bermacam-macam. Misalnya pemberani, pendiam, tegas, periang, dan penyabar. Anggota keluarga juga memiliki sifat berbeda satu sama lain. Ayo, bacalah cerita tentang keluarga Nina berikut. Kita baca anak semua. Pada hari Minggu, ayah mengajak Nina dan Adi pergi bertamasya. Ayah mengajak mereka berkunjung ke kebun binatang. Keluarga Nina sepakat untuk berangkat pagi-pagi supaya tidak terkena macet. Pagi-pagi sekali ayah sudah bangun. Ayah membangunkan Nina dan Adi untuk beribadah. Selesai beribadah, ayah membantu Nina dan Adi bersiap-siap, sementara ibu menyiapkan bekal makan di dapur. Pukul 8 tepat mereka pun berangkat. Ayah mengendarai mobil dengan hati-hati. Ayah selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Setelah sampai, Nina bertugas membeli tiket ditemani oleh ayah. Nina dan ayah mengantri dengan tertib. Setelah mendapat giliran, Nina menyapa petugas loket dengan ramah. Nina juga mengucapkan terima kasih setelah memperoleh tiketnya. Nah, setelah kalian membaca cerita di atas, dapatkah kamu menyebutkan sifat-sifat anggota keluarga Nina? Apakah ada kesamaan sifat anggota keluarga Nina? Ayo diskusikan dengan teman-teman. Yuk kita diskusikan dengan Miss. Ayah saling bermusyawarah. Terus ayah juga saling membantu. Ayah juga tepat waktu, serta ayah tertib. Ada tidak persamaannya? Ada. Ayah dan Nina sama-sama tertib. Terus sifat Nina apa? Ramah. Sifat Nina ramah dan tertib. Sifat ayah juga tertib. Berarti sifat ayah dan Nina sama-sama tertib. Terus ibu rajin. Sudah anakku sekalian, Miss ulangi. Sifat ayah saling bermusyawarah, saling membantu, tepat waktu, serta tertib. Sifat Nina tertib dan ramah. Kemudian sifat ibu apa? Sifat ibu rajin. Apa kesamaan dari sifat anggota keluarga Nina? Yaitu tertib dan sama-sama saling membantu. Ya anakku sekalian, selanjutnya kalian buka halaman 42. Materi ayo berlatih. Untuk berlatih, ayo berlatih halaman 42, cukup kalian kerjakan nomor 1 saja. Di nomor 1 tuh kalian diminta untuk
Tuliskan pesan atau pelajaran yang dapat diambil dari cuplikan dongeng berikut. Ayo anak sekalian, kita baca dongengnya. Tolong aku kawan, aku akan tenggelam, ucap Kancil. Kancil, bertahanlah sebentar. Sekarang coba raihlah balaiku, aku akan menarikmu, pinta gajah. Kancil pun menuruti perkataan gajah. Ia berusaha untuk menggapai belalai gajah agar dapat keluar dari sungai. Terima kasih gajah, kamu telah menyelamatkanku, ucap Kancil. Sama-sama teman, sebagai sesama hewan, kita tentunya harus saling membantu bukan, sahut gajah. Apa pesan dalam cerita tersebut? Pesannya adalah sesama teman harus saling membantu atau tolong menolong. Ya anakku sekalian, cukup sekian pembahasan untuk subtema 2 PB 1 dan 2. Semoga kalian paham dengan video Miss. Mohon maaf kalau video Miss terlalu cepat untuk pembahasannya. Miss akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.